Haleluya. Shalom ibu-ibu terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup kita begitu sempurna. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada berjalan bersama-sama dengan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Dan mari berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa menyerahkan ibadah kita siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau boleh berikan bagi kami. Kami boleh ada lagi bersama-sama berkumpul dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya satu kerinduan kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami hanya memohon kepada-Mu Tuhan, layakkan setiap kami. Engkau kuduskan kami Tuhan, biar setiap apapun yang kami boleh lakukan, semuanya memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang menolong, memimpin akan ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Biarlah semua dalam tuntunan Tuhan, semua di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah sukacita kami, damai sejahtera yang Kau beri dalam hidup kami. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Mari kecap setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dengan kita menaikkan pujian ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Mari bersama dengan kami katakan pada pada da 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 pada da pada da 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 da. Sama-sama katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bersyukurlah, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selama-lamanya hanya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Boleh lagi katakan amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama katakan syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Bolehkah jemaat saja sama-sama katakan syukur, syukur. Come on. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama kami bersyukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Katakan selama-lamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan. Ini ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Karena tidak ada kata yang paling indah yang kami boleh sampaikan kepada Engkau Tuhan, yang boleh memberi hidup bagi setiap kami. Selain pujian kami, sembah kami, pengagungan kami, hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Biarlah kasih yang sempurna yang Kau beri bagi setiap kami, itu yang akan selalu menjadi bagian kami, untuk kami boleh dapat menikmati hari demi hari dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Amin. Mari angkat suaramu, katakan bersama. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik, sangat baik dalam hidup kita. Sama-sama katakan, kasih yang sempurna telah, amin, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Katakan, Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Boleh sekali lagi angkat suaramu, katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
katakan Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Engkau Allah, Engkau Bapa yang kekal. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mencintai kami Tuhan, lebih dari segala-galanya. Engkau yang menolong kami, Engkau yang mengatur setiap langkah hidup kami. Dan kami bersyukur, kami bangga kami punya Engkau Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Mari bagi namamu Yesus. Kidala bawa sikara bawa sikara. Engkau segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam kami mau berkata, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan, Bapakku yang baik. Haleluya. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kau Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari lebih lagi katakan, Kau Bapa, Bapakku yang baik. Oh, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari jemaat sekalian angkat suara menaikkan pujian ini. Bapakku yang baik. Haleluya. Sangat ku cinta. Ini syukur kami. Kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa kami. Oh,
Engkau Tuhan. Amin. Shalom jemaat Women in Christ GBI Puri dan segenap jemaat Tuhan yang ikut hadir, join pada ibadah online streaming pada hari ini. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Yesus mengasihi saudara, Yesus sungguh memperhatikan wanita-wanita kuat yang ada di hadapan saya ini, wanita-wanita yang Tuhan akan pakai secara dahsyat. Tuhan punya misi, Tuhan punya rencana dalam hidup ibu-ibu terkasih. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kembali kami bersyukur, kami datang kepadamu. Terima kasih atas kesempatan yang boleh kami miliki untuk beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini sungguh-sungguh memerdekakan pikiran kami. Biar firman ini sungguh-sungguh mentransformasikan hati kami, sehingga kami siap Tuhan dipakai sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, sebagai alat untuk memuliakan nama Bapa di surga. Biar firman ini sungguh bisa menguatkan kami, dan setiap benih yang ditabur itu bisa berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Wow, sebuah anugerah saya Fernando Conan bisa kembali dapat kesempatan untuk berbagi berkat lewat sharing firman Tuhan. Gak kerasa kita sudah masuk bulan ber ya. Ini udah di penghujung tahun. Dan kita lihat 2020 waktu COVID muncul, itu bukan tahun yang mudah, ibu-ibu terkasih. Kita semua tahu itu. Dan 2021 COVID masih ada, tapi vaksin mulai muncul. Tapi ternyata tetap bukan tahun yang mudah. Dan 2022 saya rasa juga bukan tahun yang mudah. Memang intinya kita yang harus jadi tambah kuat. Kita yang harus jadi tambah kuat. Iman kita tambah kuat, semangat kita tambah kuat, mentalitas kita tambah kuat, pengharapan kita tambah kuat. Sehingga yang tidak mudah di luar bisa kita lewati dengan penuh semangat dan senantiasa bersaksi bahwa Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Kita lihat di tengah COVID, saya pribadi banyak belajar banyak hal sekali ya. Terutama Tuhan mengingatkan apa yang esensi. Apa sih yang esensi dalam hidup ini ternyata. Saya belajar di tengah COVID seperti ini. Gedung ibadah ternyata tidak esensi. Yang esensi adalah ibadah itu sendiri. Ya, banyak gedung ibadah yang masih ditutup atau harus ditutup, tetapi ibadah tetap jalan terus karena ibadah itu esensi. Gedung ibadah itu hanya sensasi. Fokus terhadap apa yang esensi. Kesehatan ternyata esensi. Ketika kita COVID, kita bisa hilang indera perasa, dan itu gak enak loh. Makan kecap manis gak berasa manis. Ya, makan micin gak kerasa gurih. Itu indera pengecap, indera penciuman, itu hilang dan rasanya gak enak sekali. Ternyata kesehatan itu sangat esensi, sangat berharga. Sangat esensi, sangat berharga sekali. Ternyata kesehatan itu sangat esensi, sangat berharga sekali, ibu-ibu terkasih. Apalagi yang esensi? Persekutuan dengan Tuhan sangat esensi. Hubungan sama Tuhan itu sangat esensi. Suami istri, salah satu COVID, gak bisa sama-sama lagi. Tapi Tuhan setia, Roh Kudus setia, Kristus setia, ada di dalam diri kita. Jadi banyak hal yang saya belajar, fokus kepada yang esensi, bukan kepada yang sensasi. Ibu-ibu terkasih, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan satu firman Tuhan yang sangat penting sekali untuk kita pahami dan jadikan ini sebagai prinsip atau lifestyle hidup kita. Yang suka judul khotbah, judulnya The Power of Now. The Power of Now. Kuasa dari yang namanya sekarang. Now. The power of now. Now is the power. Iblis sering menjebak kita. Not now, but someday. Oke, aku maafin dia. Someday. Oke, aku pelayanan. Someday. Oke, aku mau mengasihi anakku, pasanganku. Someday. Padahal Tuhan bilang, now is the time. Now is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Now. Bicara the power of now, itu bicara 3 elemen penting, ibu-ibu terkasih. Yang pertama bicara waktu. Waktu yang sangat terbatas. Waktu yang sangat terbatas. Yang kedua,
The power of now bicara kesempatan. Kesempatan yang belum tentu akan terulang kembali. Jadi saya sering bilang, jangan bilang tidak sempat pada sebuah kesempatan. Dan yang ketiga, bicara tindakan, aksi nyata. Di dalam waktu selalu ada kesempatan. Di dalam waktu dan kesempatan harus ada yang namanya tindakan nyata. Tanpa tindakan, semuanya akan percuma. The power of now. Hidup ini cuma satu kali, di mana kita harus jadi saksinya Tuhan. Dan ini bukan hiburan, ini bukan liburan, ini sebuah kehidupan yang merupakan pertanggungjawaban, ibu-ibu terkasih. Pertanggungjawaban, sebuah penugasan, ada misi, ada calling yang harus kita hidupi, harus kita temukan, harus kita tuntaskan. Dan saya rindu kita bisa berkata seperti yang Paulus katakan di akhir hidupnya. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Akan sulit mencapai garis akhir kalau kita tidak the power of now. Kita harus bergerak, ibu-ibu. Kita harus terus bergerak. Banyak orang tergerak untuk berubah, tetapi terlalu malas bergerak untuk berubah. Akhirnya dia bergerak, gak berubah-berubah. Ibu-ibu terkasih, elemen pertama bicara waktu. Waktu yang terbatas. Gak ada yang tahu nih umur kita bisa berapa panjang, apalagi di tengah COVID begini. Bukan hanya yang bau tanah, yang bau parfum juga bisa mati. Mungkin umur kita bisa jadi masih panjang 50 tahun lagi, tapi bisa jadi tinggal 50 bulan lagi. Atau mungkin tinggal 50 minggu lagi, gak ada yang tahu. Atau mungkin tinggal 50 hari lagi. Dan amit-amit tinggal 50 jam lagi. Atau mungkin 50 menit lagi. Umur kita selalu menjadi misteri. Makanya penting di ayatnya yang berkata, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ciri-ciri orang yang bijaksana, dia senantiasa menghitung hari-hari yang Tuhan kasih. Sadarkah kita bahwa kita sudah masuk di bulan September dan sebentar lagi akan mengarah ke Desember? Apakah kita sudah menyelesaikan resolusi kita, komitmen-komitmen kita? Apakah kita sudah kehilangan banyak momentum untuk melakukan perubahan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita? The power of now. Now is the power. Waktu sangat penting untuk kita hargai, ibu-ibu terkasih. Di kekekalan nanti, baik di surga ataupun neraka, waktu sudah tidak berarti. Tapi selama kita hidup, masih diizinkan hidup, setiap waktu itu sungguh berarti. Makanya penting dalam hidup ini kita harus menjalani hari dengan waspada. Karena dalam hidup ada yang namanya pencuri-pencuri waktu. Wujudnya bisa dalam bentuk manusia, atau bisa juga dalam bentuk hal lain. Sosmed, sinetron, drama Korea. Akhirnya waktu-waktu yang Tuhan percayakan pada kita, kita sia-siakan begitu saja, ibu-ibu terkasih. Kita harus jaga waktu kita, kelola waktu kita dengan bijaksana. Karena apapun yang diambil dari diri kita bisa kembali. Uang hilang bisa kembali, baju hilang bisa kembali, handphone hilang bisa beli kembali. Tapi kalau waktu hilang, ya hilang. Hilang, ibu-ibu terkasih. Jadi penting bagaimana kita menjalani waktu-waktu yang ada dengan penuh bijaksana. Kita buka di Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Cek bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang bebal, tapi Anda harus seperti orang yang arif, orang yang bijak, yang menghitung hari-harinya. Ayat 16 berkata, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pastikan dalam setiap waktu yang ada, kita mencari message Tuhan dalam hidup kita. Sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai ibu dari anak-anak, sebagai anak. Apa kehendak Tuhan yang harus saya lakukan? Pastikan kita hidup di dalam kehendak Tuhan, ibu-ibu terkasih. Pakai waktu yang Tuhan kasih bukan untuk sibuk cari jodoh bagi yang belum punya jodoh,
Tapi sibuklah untuk cari Tuhan. Bukan sibuk untuk mendendam, tapi sibuk fokuslah untuk memaafkan. Bukan sibuk untuk gosip, tapi sibuklah untuk worship. Pakai waktu kita untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan, hal-hal yang menjadikan kita lebih produktif lagi, hal-hal yang menjadikan kita jadi bermanfaat lebih lagi. Ibu-ibu terkasih, percayalah, ujung-ujungnya yang kita minta lebih sama Tuhan itu waktu kok. Waktu lebih panjang untuk istirahat. Tapi kenapa kita banyak pakai buat nonton, buat nge-scroll sosmed, untuk ngerumpi, untuk nongkrong yang mungkin gak jelas. Padahal ujung-ujung yang kita minta lebih adalah waktu. Waktu untuk lebih, untuk bersama dengan orang yang kita kasihi ketika orang itu sudah hilang. Waktu lebih untuk persiapan. Waktu lebih untuk melakukan banyak hal. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita berpikir bahwa masih ada waktu. Atau lebih parah lagi, masih banyak waktu. Kita pikir demikian. Saya ingat almarhum papa saya, dia meninggal muda, ibu-ibu terkasih, di usia ke-43 tahun. Kecelakaan di tol Jagorawi. Dulu dia selalu bilang begini, "Konan, lu jadi anak laki yang bener lu. Ntar kalau papi mati lu mau jadi apa?" Karena saya dulu ngaco hidupnya, saya dulu gak bener. Dan dia ngomong itu sejak umur 38, 37. Dia ngomong demikian. Dan saya pikir, kan mati masih lama ya, mati umur 70, 80, baru setengah jalan, masih panjang. Masih panjang lah. Mati beneran loh. Dia meninggal kecelakaan di tol Jagorawi. Meninggal di tempat. Saya lagi di asrama Jogja, saya dulu di asrama, dipanggil sama kepala sekolah, dibilang ayah saya sakit keras, padahal sudah meninggal. Saya pulang sampai ke Jakarta, langsung menghadapi peti mati di rumah duka. Dan saya kaget, saya pikir kayak di film-film saya masih bisa ada bangsa 2 menit lah, kata-kata terakhir gitu, saya mau minta maaf, saya mau minta nasihat terakhir, nggak bisa. Kita pikir masih ada waktu, banyak waktu. No, waktu adalah misteri. Jadi semangat untuk mengelola waktu kita dengan bijaksana, menghitung hari-hari, mempergunakan waktu kita seturut dengan kehendak Tuhan. Elemen yang kedua, ibu-ibu terkasih, adalah kesempatan. Kesempatan yang sama belum tentu bisa terulang. Makanya setiap kesempatan itu berharga. Seringkali hanya dibutuhkan keberanian untuk mengambil sebuah kesempatan. Karena ada orang yang mentalitasnya itu menghindari kesulitan dan menolak kesempatan. Dia butuh pasti dulu. Kalau nggak pasti dia nggak berani. Padahal seringkali hanya dibutuhkan keberanian. Iman yang melangkah. Padahal seringkali signal dari Tuhan sudah kuat. Bukan butuh modal lebih, bukan butuh kepintaran lebih, bukan butuh backingan lebih, butuh keberanian. Ambil kesempatan, karena kesempatan akan membuat kita mengalami kepesatan, ibu-ibu. It's now or never. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pikirkan itu, karena belum tentu kesempatan itu ada. Kita baca satu ayat. Galatia 6 ayat 10 bilang demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Saya rasa pasangan ibu-ibu semua imannya sama ya. Pakai kesempatan untuk mengasihi mereka. Anak-anakmu seiman kan? Orang tuamu seiman kan? Utamakan mereka. Tapi jangan lupa, semua orang pun juga berhak merasakan kebaikan dari kita. Pakai kesempatan untuk berbuat baik. Kita ditebus sama Tuhan bukan lagi untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi bagi Dia. Dan kalau hidup bagi Tuhan, tangkap hati Tuhan. Hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa, ibu-ibu terkasih. Jadi ego kita, banyak orang egosentrisnya luar biasa. I, me, and myself. Aku, dan aku. Orang kalau udah egois, akhirnya bermunculan banyak sifat-sifat jelek sekali. Mulai dari dengki, iri. Susah ngelihat orang seneng. Iri aja bawaannya. Iri itu sebuah skill untuk menghitung berkat Tuhan buat orang lain. Jadi irian kita. Lalu bukan hanya iri, tamak. Tuh orang egois juga tamak. Berasa kurang aja, jadi serakah. Serakah, maunya ngambil terus. Jadi gerakannya begini nih, mengambil nih. Padahal kita harus begini.
Belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi. Apa yang ada pada kita? Lalu pelit. Nah, itu orang egois juga pelitnya bukan main. Pelit sekali. Saking pelitnya, dosanya diminta Tuhan, dia gak kasih. Ini dosa saya Tuhan, jangan diambil. Itu ya. Jangan sampai kita demikian. Jadi penting sekali pergunakan waktu yang ada untuk berbuat baik. Ada orang untuk berbuat baik mikirnya tuh kelamaan. Aduh, nanti dimanfaatin gak ya? Ada orang saking takutnya dimanfaatin, dia stop jadi orang bermanfaat loh. Saking takutnya dimanfaatin, dia stop jadi orang bermanfaat. Kan gak bisa begitu ya. Ada kalanya ya, kita nggak tahu dimanfaatin orang. Ya kita belajar. Terima kasih orang itu mengajar kita untuk bisa lebih peka nextnya. Tapi jangan sampai kita stop jadi orang bermanfaat hanya karena pernah dimanfaatin. Kita juga sering manfaatin Tuhan dalam hidup kita, tapi Tuhan tetap baik buat kita. Jadilah orang yang bermanfaat, ibu-ibu terkasih. Pakai kesempatan yang ada untuk berbuat kebaikan. Karena setiap kesempatan adalah anugerah daripada Tuhan untuk kita lakukan dengan segenap hati kita. Seperti untuk melayani Tuhan, ibu-ibu terkasih. Yang ketiga, elemennya bicara tindakan, action. Ini tindakan yang berhikmat dan tindakan yang beriman. Berhikmat bicara bijaksana, beriman bicara berani. Penting sekali untuk take action. Iblis gak mau anak-anak Tuhan sadar betul the power of taking action right now. The power of believing God right now. Iblis gak mau kita tahu itu. Maka kita terjebak dengan penundaan. Tarsok, entar terperosok. Matius 7 ayat 7-8 bilang apa? Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka engkau akan diberi. Itu semua aktivitas tindakan semua itu. Mungkin sering kita pintu sudah gak terbuka karena kita stop mengetok. Kita sudah tidak mendapat lagi karena kita stop mencari. Kita tidak diberikan lagi karena kita stop meminta. Ada hal yang jelas sekali. Minta, engkau akan diberi. Ketuk, pintu akan dibukakan. Cari, engkau akan mendapatkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes, kita harus melangkah kan? Kita harus melangkah kan? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Yes, kita harus bekerja dan Tuhan turut bekerja. Taking action right now. Kuncinya di action. Nabi Nuh, imannya luar biasa, dia taat kepada Tuhan. Tapi kuncinya di tindakan nyata untuk mewujudkan imannya. Dia bangun itu bahtera. Dengan segitu ribet aturannya, dia bangun taat. Kuncinya di actionnya. Taking action right now, itu seringkali merupakan kunci terjadinya mujizat dalam hidup kita. Now bukan bicara hasilnya, now bicara prosesnya. The process start from now. Berhasil masalah waktu, tapi berproses setiap waktu. Setiap waktu. Jangan sedih kalau belum berhasil, sedihlah kalau belum berproses. Kita lihat Lukas 5 ayat 10-11. Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, tinggalkan jalamu dan ikutlah aku. Ditulis di sana, seketika itu juga mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. The power of now bicara sekarang, seketika itu juga, segera, bergegas. Mereka segera seketika itu juga meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Kita lihat waktu Yesus menumpang di rumah Sakius. Apa kata Sakius? Ini the power of now, ibu-ibu terkasih. Guru, Tuhan, setengah dari hartaku. Dia gak ngomong ini tuh besokannya, 7 hari lagi, bulan depan. No, at that time. Saat Yesus menghampiri dia, the power of now. Setengah hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan seandainya ada yang kuperas, akan aku kembalikan 4 kali. The power of now. Now is the power. Ibu-ibu terkasih, the big enemy dari the power of now adalah yang sudah saya sebut dari tadi. Penundaan. Penundaan. Ketika kita menunda, apa yang bisa terjadi? Yang pertama, kita kehilangan momentum. Padahal seringkali kita dengar khotbah, kita dapat momentumnya. Kita ikut retret, kita dapat momentumnya. Tapi karena kita menunda, dan menunda, apinya padam, hilang momentumnya. Iblis itu izinkan kita on fire, tapi someday, entar, baca Alkitab entar.
Memberi entar, nolong orang entar, maafin orang entar. Semua yang kita entar, itu pasti terlantar. Akhirnya kita jadi males. Ke komsel entar, jadi males. Don't wait until tomorrow. What you can do today, do it right now. Lakukan itu sekarang, ibu-ibu terkasih. Akhirnya banyak orang ketagihan penundaan. Efeknya tadi kehilangan momentum. Akhirnya dia terjebak sama perangkap iblis penundaan. Akhirnya gagal untuk entering the next level. Akhirnya dia bilang, entarlah tunggu waktunya Tuhan. Entar deh tunggu Tuhan. Tuhan udah nunggu kita ini. Tuhan nunggu kita. Ngapain kita nunggu Tuhan? Tuhan yang nungguin kita. Now is the time. Apalagi dampaknya kalau kita ketagihan penundaan, kita akan dapat masalah-masalah yang gak perlu sebenarnya. Masalah-masalah yang gak perlu. Ada orang harus bayar denda karena menunda. Padahal dia bisa bayar, ada duit lagi. Entar, denda. Entar, angus STNK. SIM-nya angus, gak diperpanjang. Karena nunda-nunda. Bayar yang gak harus dibayar jadinya. Saya ingat dulu saya waktu sekolah di Jerman, ibu-ibu terkasih. Saya tinggal satu flat itu ada 3 orang. Dan ada salah satu teman saya yang mandinya cukup lama tuh. Dan saya ini morning person, saya tuh bangun jam 5 pagi. Ada kelas pagi jam 8. Tapi saya mandinya entar deh. Jam 7 lewat 15, saatnya mandi. Pas nih, mepet-mepet ke sekolah. Dalam udah ada orang. Tetangga yang lain, tuh dia mandinya lama. Jadi telat saya. Gak ngerti pas masuk pelajaran, telat sejam. Nah ini jadi penting sekali. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Dikatakan, ketika roh jahat diusir dari diri seseorang, roh jahat itu pergi. Tapi dia mengembara. Dan dia akan kembali lagi, memantau. Dan ditemukan, dibilang apa? Orang itu dirinya rapih, bersih, teratur, dan kosong. Dan dibilang dia akan pergi membawa 7 roh lain yang lebih jahat dari dirinya. Dan masuk ke diri orang itu. Dan keadaannya lebih buruk daripada yang semula. Ini familiar sekali. Orang misalnya ikut retret. Janji Tuhan, saya nggak mau jadi pemarah lagi. Saya nggak mau jadi orang yang males. Saya nggak mau. Akhirnya setelah retret, walaupun dia nangis-nangis sih, tapi lebih marah-marah lagi, lebih males lagi, lebih bersungut-sungut lagi orangnya, lebih parah keadaannya. Kenapa? Seperti ayat tadi, dia menunda untuk mengisi kehidupannya. Makanya itu udah pergi mengembara, balik lagi kosong melompong, nggak diisi, menunda untuk mengisi. Penundaan akan membawa kita kepada masalah seringkali dan berujung kepada musibah, penyesalan akhirnya. The power of now is the key to entering the next level, ibu-ibu terkasih. Bicara the power of now, ada 3 dimensi waktu penting untuk kita pelajari. Yang pertama bicara our past, masa lalu kita. Lalu our present, now. Lalu our future, masa depan kita. Kerjaan iblis adalah mengungkit-ungkit masa lalu, apalagi yang buruk, yang menyakitkan, yang pahit. Mengungkit-ungkit masa lalu dan menakut-nakuti masa depan, sehingga kita jadi stres dan kacau di masa sekarang. Jangan izinkan masa lalu, sampah-sampah masa lalu mengotori masa sekarang dan bikin buram masa depan kita. Jangan pakai masa lalu kita untuk memandang masa sekarang dan masa depan kita. Masa lalu seburuk apapun tidak bisa mendefinisikan masa depan kita. Kalau mau nengok ke masa lalu yang jauh sekalian, 2000 tahun yang lalu, Yesus mati buat kita. Dia tebus kita. Masa lalu ada bukan untuk disesali, ditangisi, no. Masa lalu ada untuk kita pelajari, ambil hikmahnya, dan kita tebus dengan tindakan pertobatan di masa sekarang. Jangan banyak kesal, jangan banyak menyesal. Bertobat, do the best, tebus kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan serius di masa sekarang. Kita lihat Rasul Paulus, dia nggak banyak menyesal, dia nggak menyesali masa lalu yang sangat fatal dan brutal. Tapi dia menebus masa lalu yang salah dengan serius, benar di masa sekarang. Makanya Rasul Paulus berkata di Filipi 3 ayat 13, berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari untuk mencapai panggilan Tuhan masa depan. Kuncinya adalah tutup masa lalu, tatap masa depan, tata masa sekarang. Tutup, tatap, tata masa
masa sekarang. Kuncinya masa sekarang. Kita mau ngapain di masa sekarang? Kita mau mengasihi pasangan kita lebih lagi dengan kasih yang berbeda. Now is the time. Kita mau peduli sama anak kita, mengasihi secara berbeda. Now is the time. Kita mau melayani Tuhan. Now is the time. Kita mau ngampunin orang yang salah sama kita. Now is the time. Buatlah pilihan-pilihan yang tepat di masa sekarang ini. Buatlah keputusan-keputusan yang tetap dan bertindaklah di masa sekarang ini. Jadilah pribadi yang bermanfaat, yang senantiasa berkontribusi, berperan, bertanggung jawab. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak membangun dan tidak berguna. Itu memang boleh, tapi apakah itu membangun? Apakah itu berguna? Ibu-ibu terkasih, wanita-wanita hebat yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Biarlah the power of now ini menjadi prinsip kita, jadi lifestyle kita. Saya nggak mengajar kita semua untuk jadi pribadi yang gegabah. No. The power of now juga butuh dasar. Apa dasarnya? Yang pertama adalah visi kita. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan kita. Yang kedua adalah prioritas hidup kita. Apa yang penting buat kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga bicara prinsip-prinsip hidup kita, yaitu prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi selama itu sesuai dengan panggilan hidup kita, sesuai dengan prioritas hidup kita, dan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, the power of now harus terjadi. Ibu-ibu terkasih, mungkin tanpa the power of now, saya mungkin belum married kali. Tanpa the power of now, mungkin saya sedang nggak lagi berkhotbah begini kali. Saya masih jadi orang yang mati potensinya karena nggak pernah ambil kesempatan. Waktu, kesempatan, dan tindakan. Terkait kesempatan, jangan bilang tidak sempat untuk sebuah kesempatan. Jangan bilang tidak siap, tidak siap, tidak siap. Memang nggak akan ada kata siap, yang ada siap-siap, yang ada siap-siap. Dan kesempatan akan membuat kita mengalami kepesatan. Kita akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Lewat kesempatan demi kesempatan. Kita berasa gak mampu, justru itu andalkan Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, ibu-ibu terkasih. The power of now akan membuatmu mengalami entering the next level. Kerohanianmu levelnya akan naik. Kualitas hidupmu levelnya akan naik. Karirmu levelnya akan naik. The power of now. Saudara terkasih, coba pikirkan. Ada momentum apa sekarang? Atau momentum apa yang pernah hilang? Now is the time to start it again. Untuk memulai kembali. Ada kesempatan apa sekarang? Mumpung masih ada waktu. Apalagi kesempatan untuk berbuat baik loh. Harus dilakukan. Ambil kesempatan itu. Izinkan Tuhan pakai Anda dengan Anda mengambil kesempatan untuk jadi berkat. Bukan sibuk cari berkat, jadi berkat. Jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Lewat apa? Lewat sesama ya, saudara terkasih. Jadilah istri, ibu, anak, pasangan, pelayan yang terbaik. Prosesnya mulai dari sekarang. Banyak hal-hal baik yang mungkin kita sering tunda untuk lakukan. Anda ingin bersyukur, now is the time. Anda ingin memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin sempat membuat Anda terluka. Now is the time to forgive. Anda ingin menjadi happy, bahagia, now is the time. Now is the time. Anda ingin berubah, Anda ingin mengalami terobosan dalam hidup, now is the time. Sekaranglah waktunya. Ibu-ibu terkasih, now, kalau itu kata dibalik, N-O-W kalau dibalik, jadi apa? Jadi won. Artinya, di dalam now ada kemenangan. Percayalah, di dalam Tuhan, kemenangan adalah takdir, kekalahan adalah pilihan. Semangat dan selamat hidup berkemenangan dengan bertindak mulai dari sekarang. The power of now, now is the power. The power of now, now is the power. Doa saya, saudara-saudara semua, siapapun yang mendengarnya, the power of now itu menjadi salah satu prinsip hidup saudara. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah benih yang ditaburkan hari ini, the power of now, itu bisa merema dalam kehidupan kami, merema dalam diri kami, jadi prinsip hidup kami. Kami mau dipakai Tuhan, now is the time. Kami mau sungguh berguna
bagi kerjaan sorga. Now is the time. Kami mau jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Now is the time. Jauhkan kami dari kebiasaan menunda. Mampukan kami untuk mengambil tindakan. Mampukan kami untuk memakai hari-hari kami, waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Kesempatan-kesempatan yang ada kami akan ambil dengan berani. Kami percaya itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang menyaksikan, yang ikut, yang mendengarkan ini, firman ini akan berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Mereka jadi pribadi yang bersegera untuk melakukan kehendak Tuhan. Pakai kami semua sesuai dengan cara Tuhan, bukan cara kami. Kami siap untuk dipakai oleh Tuhan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan pada hari ini dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Mari beri yang terbaik sebab Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan boleh memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kami percaya dimanapun dia pergi dan berada, terus dipakai Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan pun yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan. Sebab Tuhan yang memberkati kami. Dan kami siap memberi di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.